Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan pemeriksaan fisik telinga, di mana di sini termasuk pemeriksaan telinga luar, kemudian pemeriksaan liang telinga, pemeriksaan membran timpani dengan menggunakan otoskopi, juga termasuk di sini cara melakukan manuver falsafa, dan selanjutnya juga pengenalan mengenai ekstraksi benda asing dan serumen. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, setelah kita melakukan anamnesis sebelumnya dengan pasien, kita melakukan informed consent, dan sebelum melakukan pemeriksaan, kita menyiapkan alat yang dibutuhkan, di mana pada pemeriksaan telinga, sama dengan pemeriksaan THT pada umumnya, kita itu memerlukan lampu kepala. Ya, jadi di sini kita siapkan lampu kepala, kemudian kita paskan ya di telinga, di kepala kita, sambil mengatur posisi cahayanya, difokuskan dengan menghidupkan lampu dengan dijelaskan ke telapak tangan, difokuskan dengan telapak tangan. Kemudian kita menyiapkan otoskop. Ya, otoskop dipastikan ada baterainya, dilihat bisa hidup. Kemudian menyiapkan alat-alat lainnya. Seperti di sini kita memerlukan untuk pembersihan serumen, nantinya kita memerlukan alat-alat seperti pelilit kapas, hook atau pengait, kemudian sendok serumen. Juga ada pinset aligator untuk mengambil benda asing atau serumen juga bisa. Kemudian selain otoskop juga untuk melihat liang telinga, supaya jelas kita memerlukan corong telinga. Mungkin ini ada beberapa ukuran corong telinga diameternya sesuai dengan ukuran liang telinga pasien. Selanjutnya, saya akan peragakan melakukan pemeriksaan fisik telinga pada pasien. Jadi jangan lupa sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita melakukan cuci tangan. Kemudian memakai lampu kepala. Kemudian saya mengingatkan lagi untuk pemeriksaan THT itu dalam posisi duduk, di mana pasien berhadapan dengan pemeriksa dan posisi kakinya bersisian, tidak boleh bersilangan ya. Jadi bersisian dengan memperkirakan posisi telinga pasien. Kalau bisa pemeriksa sedikit lebih tinggi dari posisi kepala pasien sehingga penglihatan bisa jelas melihat telinga. Untuk pertama-tama itu kita nilai telinga luar pasien dulu. Jadi di sini kita melihat keadaan daun telinga pasien, apakah ada kelainan kongenital, ada kelainan bentuk telinga. Kemudian dilihat apakah ada tanda-tanda inflamasi atau peradangan, apakah ada warna kemerahan atau hiperemis, ada bengkak ya, ada udem atau ada benjolan, ada massa atau ada luka ya, ada laserasi. Itu diperhatikan. Kemudian samping bagian kita juga melihat ke bagian belakang telinga pasien, dilihat ada kelainan apa tidak. Juga di bagian retroauricula atau bagian mastoid pasien. Itu diperhatikan apakah ada perubahan warna, tanda-tanda radang, atau adanya pembengkakan. Kemudian kita akan melakukan palpasi ya. Setelah melakukan inspeksi, tadi kita sudah melakukan inspeksi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana di sini kita perlu melakukan pemeriksaan nyeri tarik auricula, itu dengan menggunakan ibu jari dan jari tengah, kita bisa menarik telinga pasien ke posterior superior, kemudian ditanyakan apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Kemudian nyeri tekan tragus, di sini di bagian tragusnya ini kita tekan, apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Ya, ini gunanya untuk menilai apakah adanya otitis eksterna. Kemudian kita raba juga di bagian retroauricula atau bagian mastoidnya, apakah ada nyeri tekan, nyeri Pak? Tidak ada. Atau adanya nyeri ketok.
Itu untuk melihat apakah ada mastoiditis atau tidak. Kemudian kita raba juga adanya pembesaran kelenjar getah bening baik di depan preaurikular maupun di belakang atau retroaurikular. Ini dilakukan untuk kedua telinga ya, telinga kanan maupun telinga kiri. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memeriksa liang telinga. Untuk pemeriksaan liang telinga harus diperhatikan bahwa liang telinga orang itu tidak lurus ya. Jadi sewaktu melakukan pemeriksaan liang telinga itu dilakukan penarikan aurikulanya ke bagian posterior superior. Jadi seperti ini. Untuk melihat liang telinga itu dengan menggunakan ibu jari dan jari tengah kita tarik ke posterior superior dan ke lateral, kemudian sambil jari telunjuk itu menarik bagian tragus ke depan, ke anterior, sehingga liang telinganya akan terbuka. Jadi di sini baru kita tentu jangan lupa dengan memakai lampu kepala, kita lihat ke dalam liang telinga, itu kita nilai apakah liang telinganya lapang atau sempit. Biasanya kalau liang telinga lapang itu bisa kita melihat sampai membran timpani. Sedangkan kalau sempit itu kita lihat lagi apakah ada pembengkakan di liang telinganya, kemudian apakah ada tanda-tanda radang yang lain, apakah hiperemis, kemudian apakah ada jaringan granulasi di dalamnya, atau ada sekret, apakah ada tumor, atau ada benda asing, kemudian ada serumen, itu kita nilai semuanya. Nah, kemudian ya hal yang sama kita lakukan untuk telinga kiri, di mana di sini biasanya kalau untuk telinga kanan tadi kita menarik menggunakan tangan kiri, sedangkan untuk telinga kiri pasien kita menggunakan tangan kanan. Jadi cara menariknya sama. Jadi tadi kita menarik auricula dengan ibu jari dan jari tengah, kemudian jari telunjuk menarik tragus ke depan. Seperti ini ya. Jadi sambil melihat ke dalam liang telinga. Selanjutnya, untuk melihat membran timpani, kita menggunakan otoskop. Jadi menggunakan otoskop ini kita pegang dengan seperti memegang pensil. Jadi seperti ini. Tentu saja sebelumnya juga kita pastikan otoskopnya hidup ya, baterainya masih bagus. Kemudian juga menyesuaikan besar corong otoskopnya. Di sini ada beberapa ukuran corong otoskop, itu disesuaikan dengan ukuran liang telinga pasien. Kalau sudah, jadi tadi cara megangnya dengan seperti megang pensil. Untuk meriksa telinga kanan, dipegang otoskopnya dengan tangan kanan, sedangkan untuk meriksa telinga kiri, megang otoskopnya dengan tangan kiri. Jadi di sini kita praktekkan ke telinga pasien. Di sini sewaktu memasukkan otoskop, itu juga aurikulanya kita tarik ke posterior superior. Baru sambil memasukkan otoskopnya. Di mana di sini jari kelingking bisa kita gunakan untuk fiksasi di pipi. Kemudian otoskopnya dimasukkan. Kemudian kita melihat membran timpani secara jelas ya. Di samping itu juga bisa melihat liang telinga di sekitar membran timpani. Kemudian kita menilai membran timpaninya. Jadi pada membran timpani nanti kita nilai apakah keadaan membran timpaninya itu utuh atau ada perforasi. Kemudian kalau misalnya utuh, kita nilai warna dari membran timpani tersebut. Normalnya warna membran timpani itu putih seperti mutiara ya. Tapi bila ada tanda-tanda radang, mungkin ada warnanya keruh atau hiperemis. Kemudian mungkin ada bulging ya atau pencembung. Kemudian dinilai juga kalau misalnya ada perforasi, itu kita nilai perforasinya, jenisnya apakah sentral, marginal, atau total ya, atau atik. Kemudian kita nilai juga apakah ada sekret yang keluar dari telinga tengah. Kemudian selanjutnya di samping untuk memeriksa membran timpani tadi, kita bisa melakukan pemisahan manuver falsafa. Di mana di sini tujuannya untuk manuver falsafa itu adalah untuk menilai fungsi tuba Eustachius dan mobilitas dari membran timpani. Pada manuver falsafa ini
kita meminta pasien untuk menutup hidung dan mulutnya sambil nanti kita perintahkan untuk menghembuskan ya, melakukan ekspirasi paksa dengan menggembungkan pipinya. Jadi sewaktu pasien kita suruh mengembungkan pipinya itu atau menghembuskan udara, kita menilai gendang telinganya dengan menggunakan otoskop. Jadi seperti ini. Ini kebetulan ke manekin ya, kita anggap pasiennya melakukan, Pak silakan tutup hidungnya menggunakan jari, kemudian tutup mulutnya. Nanti setelah saya perintahkan untuk menghembuskan atau mengembungkan pipinya, nanti baru dihembuskan sambil kita memasukkan otoskop ke liang telinga dan mengamati membran timpaninya. Ya Pak, silakan hembuskan. Ya. Sudah. Jadi kalau pada manuver falsafa yang normal itu, kita akan melihat sewaktu dihembuskan itu udaranya akan mengalir dari telinga, dari hidung bagian belakang, sehingga masuk ke tuba eustachius, sehingga tekanan udara meningkat yang akan menggembungkan membran timpaninya. Jadi itu bisa kita nilai sewaktu memeriksa membran timpaninya dengan otoskop, di mana kita akan melihat membran timpaninya akan bergerak, ada mencembung keluar. Itu menunjukkan fungsi tuba eustachiusnya dan membran timpaninya normal. Selanjutnya saya akan memperagakan cara ekstraksi benda asing atau serumen, di mana untuk bila pada pemeriksaan liang telinga kita mendapati adanya serumen atau benda asing, tentu kita harus mengeluarkannya terlebih dahulu. Cara teknik mengeluarkan benda asing maupun serumen itu ada berbagai macam. Itu kita sesuaikan dengan bentuk maupun tipe benda asing atau serumennya. Di mana untuk benda asing yang bulat misalnya, bisa kita menggunakan pengait. Sini saya akan contoh, ini ada pengait benda asing. Pengait benda asing. Kemudian bisa misalnya benda asingnya pipi atau kertas, kapas gitu, kita bisa menggunakan pinset aligator seperti ini. Kemudian atau untuk benda asing yang atau serumen yang dekat ke gendang telinga itu bisa menggunakan irigasi dengan menggunakan air yang sesuai dengan suhu tubuh, nanti kita semprotkan ke telinga. Nanti akan kita peragakan lebih lanjut. Selanjutnya saya akan peragakan teknik irigasi untuk mengeluarkan serumen. Jadi syarat untuk melakukan irigasi ini adalah membran timpaninya harus utuh. Untuk itu kita harus melakukan anamnesis dulu kepada pasien, ditanyakan apakah pernah ada riwayat telinga berair atau tidak sebelumnya. Karena kita tidak bisa memastikan apa membran timpani pasien utuh bila tertutup oleh serumen atau benda asingnya. Kemudian tentu menginform concern pasien ya, kemungkinan kalau ada apakah nanti bisa saja timbul nyeri, pusing, atau mungkin sampai mual atau muntah ya. Kalau misalnya sampai terjadi, pasien harap memberitahu pemeriksa. Kemudian kita menyiapkan alat dan bahannya. Jadi untuk irigasi ini kita menggunakan air hangat yang nanti kita siapkan. Air hangat itu sesuai suhu tubuh ya, jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, jadi sesuai suhu tubuh. Kemudian ada spet ya atau sirin yang ujungnya sudah diganti dengan yang ujungnya lentur pokoknya ya. Kemudian kita siapkan juga bengkok ya atau nyerbeken, ini untuk menampung airnya ya nantinya. Kemudian sebaiknya juga ada handuk yang menutupi pundak pasien ya supaya tidak basah. Jadi selanjutnya itu setelah kita inform consent ke pasien sebelumnya, jangan lupa pakai lampu kepala. Pakai lampu kepala. Kemudian posisi pasien sudah diatur sebelumnya.
Nah, kemudian kita isi siring tadi dengan air hangat sesuai suhu tubuh tadi sampai penuh. Kemudian setelah kita taruh handuk sebelumnya di pundak pasien, kemudian kita minta pasien untuk memegang atau ada asisten untuk memegang wadah bengkok ini, tunnel beacon di bawah telinganya untuk menampung cairannya. Kemudian kita akan melakukan irigasi dengan menarik auricula pasien ke posterior superior, kemudian arahkan semprotannya diarahkan ke supero posterior liang telinga dengan kekuatan yang sedang ya. Jadi disemprotkan ke arah posterior superior liang telinga sampai nanti bisa kita ulang sampai serumen atau misalnya benda asingnya itu keluar. Ini bisa diulang beberapa kali ya, tapi kalau misalnya tidak bisa atau pasien merasa nyeri, itu tidak boleh dipaksakan ya. Kemungkinan serumennya masih terlalu keras, itu dianjurkan menggunakan serumen neolitik terlebih dahulu, mungkin 3-5 hari, setelah itu baru kita ulangi lagi. Bila terdapat kontraindikasi untuk melakukan irigasi, misalnya tadi memang terpaninya pernah perforasi atau adanya riwayat OMSK sebelumnya, itu tidak boleh melakukan irigasi. Cara pengeluaran benda asing atau serumennya tentu dengan menggunakan mekanik ya, seperti menggunakan hook, pengait, atau kalau untuk serumen yang cuma di pinggir-pinggir bisa menggunakan pelilit kapas ya, atau menggunakan suction ya, alat isap, atau menggunakan forceps alligator tersebut. Ya. Mungkin kalau setelah selesai melakukan irigasi tadi, kita buang ya airnya. Kemudian jangan lupa yang telinga pasien itu dikeringkan menggunakan pelilit kapas. Jadi tadi kan kita menyemprotkan cairan ke liang telinga pasien pasti basah ya. Jadi kita keringkan dulu dengan pelilit kapas. Biasa nanti kita tarik kapasnya, dioleskan di sekitar bagian yang basah ya. Beberapa kali sampai telinga pasien kering. Kemudian saya akan mencontohkan misalnya di sini kebetulan ada benda asing, ada kapas ya di liang telinga pasien. Untuk kapas ini bisa kita ambil menggunakan forceps, misalnya forceps alligator. Di sini bisa, kebetulan kapasnya ini mudah ya, agak ke depan. Jadi tinggal menarik liang telinga pasien ke posterior superior tadi supaya lebih terekspos ya liang telinganya. Kemudian forcepsnya tinggal kita jepitkan ke benda asing yang kita terlihat tersebut. Dijepitkan, kemudian kita tarik keluar. Boleh sambil memutar-mutarnya sedikit ya. Tarik, sudah benda asingnya keluar. Tentu jangan lupa setelah itu kita melakukan evaluasi keadaan liang telinga pasien. Nah, kemudian menggunakan pengait. Tadi mungkin saya mau mencontohkan ya, misalnya menggunakan pengait. Biasanya untuk benda asing, misalnya kita contohkan ini manik-manik ya. Manik-manik di dalam liang telinga pasien. Kalau tidak terlalu jauh dan pasiennya cukup kooperatif, kita bisa menggunakan pengait. Jadi untuk pengait juga biasanya kita menarik liang telinga pasien, auricula pasien, kemudian pengaitnya dimasukkan ke bagian yang space yang kosong dari benda asing tersebut, dari manik-manik misalnya. Jadi dari arah atas kita lewatkan sampai ke belakang, kemudian kita tarik keluar benda asingnya. Ya, itu ya. Kemudian baru kita evaluasi. Ya. Sedangkan kalau misalnya anaknya tidak kooperatif, asal tidak pernah ada riwayat perforasi membran timpani, itu lebih gampang kita melakukan irigasi seperti tadi. Saya rasa cukup sekian ya demonstrasi peragaan pemisaan fisik telinga dan
abstraksi benda asing dan serumen. Saya tutup dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.